Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam acaranya Ngamen, Ngaji Masalah Ilmu Manajemen. Masih bersama saya Muhammad Taufik Bintang Kejora. Dan kali ini kita bakal ngebahas masalah mengenai aliran manajemen mutu. Oke teman-teman sekalian, kita perlu sadari bahwa mutu menjadi salah satu pembahasan dalam ilmu manajemen yang terus berkembang. Nah, di sini sebenarnya manajemen mutu diawali di mana pada awal berkembangnya industri di abad ke-18, di kecenderungan terjadi di masa itu bagaimana para ilmuwan berpikir bagaimana sih cara memproduksi sebanyak mungkin produk jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini dikarenakan produsen masih relatif sedikit, sedangkan permintaan produk terus bertambah dan bahkan semakin membesar. Hal ini menyebabkan customer hanya mempunyai sedikit pilihan sehingga mereka para customer ini mau tidak mau harus mengkonsumsi produk yang dibuat oleh produsen. Namun di sisi lain produsen harus mampu menangkap keinginan dan kebutuhan konsumen dan mampu mengetahui daya beli, sehingga para produsen ini mampu dan dituntut harus mampu memproduksi barang jasa yang benar-benar dibutuhkan customer. Kesesuaian antara apa yang diinginkan oleh konsumen dengan apa yang dihasilkan oleh produsen merupakan penjabaran mutu. Jadi mutu ini bersifat unik bagi setiap orang. Hal ini dapat dijelaskan karena mutu berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan customer terhadap suatu produk. Jadi mutu ini sifatnya relatif meskipun nanti ada standarisasi mutu. Dan di sini kita pahami bahwa mutu, pendekatan manajemen mutu atau yang dikenal dengan Kaizen, merupakan falsafah maupun strategi manajemen dalam mengelola perusahaan dengan melakukan perbaikan bertahap dan berkelanjutan tanpa henti. Jadi yang disebut produk bermutu, jasa yang bermutu terus-menerus melakukan perbaikan. Proses perbaikan berkesinambungan dilakukan dengan melakukan hal-hal kecil secara lebih baik, senantiasa menentukan dan mencapai sasaran baru, dan dengan demikian menciptakan standar baru yang semakin tinggi. Nah itu, jadi awalnya standarnya mungkin rendah, dikatakan sudah berkualitas, ditingkatkan lagi kualitasnya terus-menerus berkelanjutan sampai didapatkan standar baru yang semakin lama semakin tinggi ya. Nah ini oke teman-teman sekalian, ada beberapa tokoh yang akan kita bahas, yaitu ada di sini Deming ya. Nah, ada beberapa tokoh, diantaranya adalah antara lain ada Edward Deming. Nah ini, Edward Deming ini adalah salah satu tokoh dengan konsep 14 konsep mutu dari Edward Deming. Dan di sini kita akan bahas satu persatu. Oke, ada Edward Deming. Edward Deming ini adalah seorang berkebangsaan Amerika, maaf. Nah, dia ini berkebangsaan Amerika dan dia ini ahli statistik loh. Profesor juga, penulis juga, dosen juga, konsultan juga. Banyak banget ya kerjaannya ya. Profesinya banyak juga ya, dia dosen, dia ahli statistik, dia profesor, penulis, dan juga konsultan. Mudah-mudahan di sini mahasiswa kita, rekan-rekan sekalian juga bisa mengikuti jejak karirnya nih. Dan Deming secara luas dikreditkan dengan meningkatkan produksi di Amerika selama Perang Dingin. Dengan meningkatkan produksi di Amerika Serikat selama Perang Dingin, meskipun ia mungkin paling terkenal untuk karyanya di Jepang. Jadi ketika Jepang ini mengalami pasca Perang Dunia Kedua mengalami kemerosotan ekonomi, maka Deming ini orang yang dipercaya untuk membantu Jepang memperbaiki perekonomiannya melalui konsep-konsep manajemennya. Dan di sini sejak tahun 50 atau 1950 dan seterusnya ia mengajar manajemen puncak bagaimana memperbaiki desain dan layanan, kualitas produk, pengujian dan penjualan, yang terakhir melalui pasar global melalui berbagai cara termasuk penerapan metode statistik. Jadi enak ya, di ahli statistik, jadi tahu bagaimana mengembangkan manajemen dengan matematik numerik dan juga data-data kalkulatif. Dan di sini kontribusi terbesar Deming ini ketika membantu Jepang memulihkan ekonomi Jepang setelah mengalami kekalahan akibat Perang Dunia Kedua. Dan pada saat diwawancara oleh NBC, Deming memperlihatkan pada rakyat Amerika keberhasilan industri di Jepang untuk bangkit memperbaiki kualitas pada produknya. Jadi pasca Perang Dingin ini
Jepang merosot ekonominya, Deming membantu mereka sehingga Jepang mampu meningkatkan kualitas produknya. Karena hal ini pula lah Deming diminta oleh beberapa perusahaan besar seperti General Motors, Ford, dan Florida Light and Power untuk membantu meningkatkan kinerja mereka. Deming juga menjadi profesor di banyak universitas di Amerika ya. Jadi profesor ahli manajemen ini luar biasa. Selain dia ahli profesor, konsultan, juga dia mendalami manajemen secara kafah kalau dibilang. Kenapa? Mampu memperbaiki ekonomi Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Dan di sini Deming meyakini bahwa pekerjaan manajer harus mencari dan memperbaiki penyebab kegagalan, bukan sekedar mengenali kegagalan setelah terjadi. Jadi manajer hebat itu mampu mengenali penyebab. Kalau kita mampu mengenali perakiraan cuaca sebelum terjadi tsunami gitu, itu namanya manajer hebat. Bukan justru setelah perusahaan berantakan baru dia berusaha memperbaiki. Jadi manajer hebat itu mampu memprediksi dengan forecast-nya, memperkirakan dampak-dampak sebelum kejadian. Deming merumuskan 14 butir Deming yang bertujuan mengubah tingkah laku manajer dan karyawan sehingga perusahaan dapat menjadi pemasok barang dan jasa dengan biaya yang rendah. Wow, ini nih, biaya yang rendah, bermutu tinggi, produktif, serta menempatkan pekerjaan terhormat dan mendukung kontribusi dari semua anggota organisasi. Jadi nggak cuma harga murah, nggak cuma ongkos produksi yang rendah, tapi juga ada produktivitas, ada kualitas, dan juga ada profesionalitas dan juga kinerja yang mampu meningkatkan partisipasi semua anggota organisasi untuk terlibat. Nah, ada 14 butir Deming nih. Yang pertama ada ciptakan tujuan yang mantap demi perbaikan produk dan jasa. Yang kedua, adopsi filosofi baru. Yang ketiga, hentikan ketergantungan pada inspeksi massal. Yang keempat, akhiri kebiasaan melakukan hubungan bisnis berdasarkan harga. 5. Perbaiki sistem produksi dan jasa secara konstan dan berkelanjutan atau terus-menerus. Yang keenam, lembagakan metode pelatihan yang modern di tempat kerja. Yang ketujuh, lembagakan kepemimpinan. Yang delapan, hilangkan rasa takut. 9. Pecahkan hambatan di antara area staf. 10. Hilangkan slogan, nasihat, dan target untuk tenaga kerja. 11. Hilangkan kuota numerik. 12. Hilangkan hambatan terhadap kebanggaan keterampilan kerja. 13. Lembagakan program pendidikan dan pelatihan yang kokoh, jadi ada diklat. Dan yang ke-14, perlunya melakukan tindakan untuk melakukan transformasi. Oke, itu adalah Deming, tokoh manajemen mutu asal kebangsaan Amerika Serikat. Kita lanjut, selanjutnya ada Juran atau Joseph Juran. Nah, Juran ini pada waktu bersamaan ada orang Amerika juga bernama Joseph Juran. Dia juga pergi ke Jepang. Nah, tadi ada Deming orang Amerika ke Jepang. Jadi perangnya Amerika lawan Jepang, tapi Jepang juga dibantu Amerika oleh para ilmuwan Amerika memperbaiki manajemen ekonomi negara Jepang ya. Nah, di sini Juran bersama William Stewart dan juga dilibatkan dalam pengembangan konsep pengendalian proses secara statistik. Nah, beberapa pemimpin industri di Jepang menggunakan bukunya yang berjudul The Quality Control Handbook. Nah, jadi handbook ya, buku pegangan tentang manajemen kontrol kualitas, dan mengundangnya ke Jepang di tahun 54. Juran termasuk dengan keberhasilannya menciptakan kesesuaian dengan tujuan dan manfaat. Jadi antara tujuan dan manfaat harus sesuai. Kemudian ide ini menunjukkan bahwa produk jasa yang menghasilkan sudah memenuhi spesifikasi ya. Namun teman-teman nih, belum tentu sesuai dengan tujuan. Menurut Juran, mutu adalah kesesuaian untuk penggunaan, fitness for use. Ini berarti bahwa suatu produk atau jasa hendaklah sesuai dengan apa yang diperlukan atau diharapkan oleh pengguna. Jadi produk yang bagus itu kalau sesuai dengan keinginan kebutuhan pengguna, menurut konsepnya Juran ini. Selanjutnya, Juran memperkenalkan 3 proses mutu atau yang dikenal dengan istilah trilogi mutu. Oke, bisa dilihat di layar ya. Yang pertama ada perencanaan mutu atau quality planning, di mana ini meliputi identitas pelanggan, menentukan kebutuhan pelanggan, menentukan karakteristik hasil yang merupakan tanggapan terhadap proses kebutuhan pelanggan, ada menyusun sasaran mutu, mengembangkan proses yang dapat menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan karakteristik tertentu, dan memperbaiki atau meningkatkan kemampuan proses. Nah, yang kedua ada penjaminan mutu nih. Nah, ini yang sering kalau di pabrik ada namanya QC ya. Apa itu QC? Yang menjamin mutu atau kualitas suatu barang atau jasa.
terdiri dari memilih dasar pengendalian, menentukan pengukuran, menyusun pengukuran, menyusun standar kerja, mengukur kinerja yang sesungguhnya, menginterpretasikan perbedaan antara standar dengan data nyata yang terjadi, dan mengambil keputusan atas perbedaan antara standar dengan data. Nah, jadi gitu. Misalkan standarnya kalau di sekolah kita punya standar nih, standar KKM-nya 75, tapi siswanya nggak nyampe, maka ini perlu ditingkatkan kualitas pembelajarannya atau kualitas gurunya atau bahkan kualitas sarana prasarananya, begitu ya. Dan kemudian yang ketiga ada perbaikan dan peningkatan mutu, di mana terdiri dari peningkatan kebutuhan mengadakan perbaikan, mengidentifikasi proyek untuk mendiagnosis kesalahan, menemukan penyebab kesalahan, mengadakan perbaikan-perbaikan, proses yang telah diperbaiki berada dalam kondisi operasional yang efektif, dan menyediakan pengendalian untuk mempertahankan perbaikan atau peningkatan yang telah dicapai. Dan ini jurusan ini memperkenalkan manajemen mutu strategik, yang kalau teman-teman belajar di manajemen ada strategic quality management atau manajemen strategik ya, yaitu suatu proses 3 bagian yang didasari pada staf pada tingkat berbeda yang memberi kontribusi unik terhadap peningkatan mutu. Jadi kita punya high level atau up level, ada juga middle, ada bottom. Semuanya bekerja pada tingkatannya sesuai tupoksinya, sesuai perannya, sesuai keterampilannya, sehingga menghasilkan mutu yang benar-benar terjamin atau benar-benar sesuai spesifikasi. Yang terakhir, yang kemudian ini ada juga ya, maaf Kaoru Ishikawa, maaf saya masih menulis juran di atas ya. Ini adalah Kaoru Ishikawa. Dia ini adalah pakar manajemen mutu berkebangsaan Jepang. Kaoru Ishikawa sangat memperhatikan paradigma dan cara berpikir orang dalam bekerja. Dia ingin merubah pola pikir tradisional yang usang. Jadi Jepang ini punya tokoh-tokoh revolusioner ya. Salah satunya di bidang manajemen bernama Kaoru Ishikawa, yang berusaha mengubah pola pikir tradisional Jepang yang dianggapnya sudah usang. Ia mendorong para manajer untuk terpaku hanya kepada meningkatkan kualitas produk lalu selesai. Nah, jadi dia pengen mendorong para manajer ini biasanya kalau udah bikin barang, jasa udah bagus, selesai. Tidak ada lagi evaluasi, tidak ada lagi inovasi. Nah, dia pengennya quality improvement adalah langkah-langkah yang berkelanjutan dan harus selalu dilakukan. Jadi quality improvement, peningkatan mutu berkelanjutan itu harus, kata Kaoru Ishikawa. Dan di sini bahwasanya Ishikawa dikenal karena kontribusinya melahirkan lingkaran mutu atau quality circles. Nah, wadah para pekerja untuk bertemu mendiskusikan berbagai usulan perbaikan. Jadi dia membuat sebuah wadah organisasi lembaga itu seperti tim atau juga komunitas di mana para pekerja bertemu mendiskusikan berbagai usulan perbaikan. Nah, ini kalau di guru di pendidikan ada namanya tim teaching, ada MGMP, ada KKG, ada juga mungkin kepala kelompok kerja kepala sekolah semacam itu ya. Dan mereka bisa mengadakan diskusi di situ untuk perbaikan pendidikan. Kesuksesan yang telah dialami perusahaan Jepang dalam lingkaran mutu karena para manajer telah lama belajar memperhatikan usulan pekerja dengan serius dan mengizinkan mereka menerapkan usulan tadi. Kalau di kita, kalau ada guru atau kepala sekolah atau bawahan yang komplain sebagai usulan ya, bukan sebagai sentimen, itu dianggapnya cuma sebatas baperan gitu. Baperan. Akhirnya ini yang membuat pendidikan terkadang sulit maju karena menganggap remeh usulan dari bawahan. Nah, padahal di bawah inilah para guru ini ujung tombak pendidikan yang tahu persis apa saja kendala dan usulan-usulan mereka sebaiknya diperhatikan lebih intensif dan lebih serius lagi. Ishikawa menekankan adanya usaha mutu terpadu pada pelanggan. Dia bahkan menyarankan bahwa adanya output dari sebuah departemen diberikan kepada departemen seolah-olah mereka adalah pelanggan. Jadi yang disebut mutu itu kalau ada departemen yang lain saling mempengaruhi. Bahwasanya Kaoru Ishikawa mencetuskan diagram fishbone. Nah, ini bisa dilihat di gambar. Ini juga digunakan untuk diagram fishbone untuk perbaikan kualitas literasi di Indonesia loh guys gitu. Nah, ini ternyata di sini dalam diagram fishbone ini teman-teman, kita sebagai seorang yang berkecimpung di manajemen hendaknya mempelajari ini lebih dalam lagi. Ada fishbone diagram di mana untuk mengkaji apa saja efek daripada machine, environment. Jadi menggunakan measurement material method ini digunakan untuk mengetahui dampak dan tindakan yang perlu dilakukan dalam sebuah
problematika manajemen. Oke teman-teman, dan di sini poin penting definisi mutu menurut Ishikawa ya. Yang pertama, kualitas setara dengan kepuasan konsumen. Jadi kualitas itu harus setara dengan kepuasan konsumen. Disebut berkualitas, semakin tinggi kualitas barang maka semakin tinggi juga kepuasan konsumen. Dan yang kedua, kualitas harus didefinisikan secara komprehensif. Jadi yang disebut barang berkualitas kayak gimana sih gitu? Apakah cuma dari bahan materialnya saja yang bagus, prosesnya yang bagus, atau mungkin karena kepuasannya saja yang bagus sedangkan barangnya jelek? Boleh jadi ternyata yang dibutuhkan nanti ada kita mengenal total quality management ya. Dimana kualitas itu keseluruhan dari mulai material, proses, sampai output dan juga outcome dari produk atau jasa yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, kebutuhan konsumen dan persyaratan berubah terus-menerus. Oleh karena itu definisi mutu juga selalu berubah. Kemudian 4, harga suatu produk atau jasa merupakan bagian penting dari kualitas. Kayak gini teman-teman, yang disebut perubahan mutu itu begini. Dulu di zaman 10 tahun ke belakang disebut guru berkualitas itu guru yang minimal mungkin D3. Kemudian ada undang-undang guru dan dosen di 2005, guru yang berkualitas harus S1. Ternyata nggak cuma S1 sekarang. Guru itu harus S1, guru itu harus S1 dan linear dengan bidang kurikulum atau juga akademik yang digelutinya. Kalau di agama jadi dari guru agama, kalau dia ngajar PPKN dari PPKN, sehingga akan dikatakan guru berkualitas dan profesional ketika ternyata dia S1 linear kemudian mendapat sertifikasi guru sebagai bukti kompetensi dan juga profesionalitas guru tersebut. Ini dikatakan guru bermutu. Dan sekarang bertambah lagi, guru bermutu itu harus mampu menggunakan dan akrab dengan digitalisasi pendidikan. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan manajemen aliran mutu ya. Dari manajemen mutu, beberapa tokoh sudah kita bahas. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku titipkan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Bahagiakan dia, kau sayangi dia seperti ku menyayangi.